Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarmi Siti Nur Apirli Ahmad. Saya dari kelas Hukum 1D. Di sini saya akan mempresentasikan makalah PPT saya yang berjudul Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Baik, yang pertama di sini ada pengertian hukum. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum di dalam masyarakat. Selanjutnya adalah lembaga peradilan. Lembaga peradilan adalah lembaga yang menjalankan proses untuk memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara. Ketika terjadi suatu pelanggaran hukum, maka pelaku pelanggaran akan dihadapkan ke depan peradilan demi mempertahankan tegaknya hukum nasional. Selanjutnya ada dasar hukum peradilan. Dasar hukum peradilan dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya, klasifikasi lembaga peradilan. Dalam pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan penelitian yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Perangkat lembaga peradilan ada 5, yaitu peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Tingkatan lembaga peradilan ada 3, yaitu pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat kedua, dan yang ketiga ada Mahkamah Agung. Peran lembaga peradilan. Yang pertama di lingkungan peradilan umum, yaitu pemeriksaan, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum ini dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Selanjutnya, lingkungan peradilan agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama ini dilakukan oleh pengadilan agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, yaitu pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Selanjutnya, lingkungan peradilan militer. Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi pihak-pihak. Selanjutnya, lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara berperan dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah. Yang terakhir ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Perilaku yang sesuai dengan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita tidak akan dapat mengabaikan semua aturan atau hukum yang berlaku. Sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, kita senantiasa akan membentuk suatu komunitas bersama guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan damai. Dan yang terakhir ada perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Perilaku yang bertentangan dengan hukum tentu saja timbul sebagai akibat dari rendahnya kesadaran hukum. Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya. Misalnya sanksi hukum, sanksi sosial, dan sanksi psikologis. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain. Akan tetapi dari segi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika
banyak kesalahan karena saya dalam masih tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.